pemilik liga, panitia liga kalah, Wit. Ini Napoli membantai, menghajar Juve dengan 5-1. Dan itu gagal total. Ketelar dibilang, udahlah, resmi ini pemain flop lah. Bahkan mau dibalikin pakai retur Amazon katanya ya. Tega banget bilang istilah. Inter kayaknya sih lagi seneng nih, karena Lautaro nyetak gol terus kan dalam 3 pertandingan beruntun. Jadi kayak ya dia ini cuma figuran lah di Piala Dunia ya. AS Roma nih, aduh kok menang lagi ya? Ya menit 20 Fiorentina 10 orang. Bodoh amat. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas, hadir untuk Serie A Liga Italia. Liga paling seksi di dunia. Buat gua. Dan juga buat Wiwit tentunya ya. Ya, kita lihat tentunya menarik. Wit. Iya. Pemilik liga, panitia liga kalah, Wit. Ini Napoli membantai, menghajar Juve dengan 5-1. Bener-bener. Ini kan di episode sebelumnya kita bilang bahwa pertandingan ini adalah ujian sebenarnya dari Napoli. Apakah mereka benar-benar udah kembali ke performa seperti sebelum Piala Dunia atau enggak gitu ya. Karena kan waktu kompetisi dimulai lagi mereka kalah dari Inter Milan. Kemudian sempat menang tapi lawannya kan tim kecil lah. Sekarang lawannya Juventus nih yang sedang 8 kali menang berturut-turut gitu. Tapi ternyata Napoli kasih jawabannya nggak kira-kira ya. Osimhen kurang ajar emang. 5-1 dengan si ya kayak seperti Napoli sebelum Piala Dunia lah. Kvaratskhelia-nya mainnya gila, ngasih asis. Osimhen juga begitu. Bener-bener gua nggak nyangka ini Juventus bisa terbantai seperti ini. Karena gue pikir ya minimal imbang lah. Ya, Juventus dengan performa mereka 8 kali menang beruntun ya. Sebelum pertandingan ini sudah pernah mengalahkan Inter dan Lazio dalam 8 pertandingan itu. Jadi mereka dalam posisi yang bagus sebetulnya untuk mengambil poin dari Napoli. Tapi ternyata Napoli gila nih. Makanya gue waktu ngelihat Napoli menang 5-1 ya. Senang loh. Ada pikiran gitu. Apa nih kita trofi udah kasih aja lah ke Napoli nih. Kayak masih ada Roma. Kayaknya nggak terbendung ini Napoli nih. Aduh. Ya, padahal lawan-lawan berat udah mereka kalahin ya. Iya, benar. Mereka saat ini di peringkat 1 dengan poin ya perbedaan 9 poin dengan AC Milan. 10 dengan Juventus. Tapi lu lihat apa yang membuat Juve kok flop ya. 8 kali menang beruntun, Federico Chiesa main, semua pemain inti main nih, kecuali Vlahovic ya. Tapi mereka kalah. Ya, setup mereka mungkin agak ini ya. Mereka salah di awal, formasi juga ternyata menjadi makanannya Napoli gitu. Dan Napoli benar-benar bisa leluasa mengembangkan peranan mereka dari sayapnya main, dari Osimhennya juga kelihatan ini banget ya, menghadapi 2 back tengah. Juventus juga kayaknya kok gampang banget gitu dilewatin gitu ya. Melompat lebih tinggi, lebih cepat mengejar bola terobosan gitu. Jadi setupnya Juventus kalau gue bilang dari awal memang udah salah. Dan ini mereka makin lama makin ini loh terhisap gitu dengan kesalahan itu. Dan akhirnya kebobolan nggak bisa bangkit. Mereka sempat hampir bangkit ketika 2-0 ya. Ketinggalan 0-2 mereka 1-2 tapi kemudian kena lagi. Jadi susah memang buat Juventus. Mereka ketika di babak kedua udah 3-1 udah habis itu. Ya, dan 3 pemain belakang asal Brasil, Danilo, Alessandro, sama Bremer kayaknya belum off day hari itu ya. Mereka harus kalah. Dan ini gue melihat bahwa Spalletti sepertinya ingin membungkam semua kata-kata media dan pengamat di Indonesia juga. Dan mengatakan bahwa biasanya di putaran kedua draw. Gila. Ini statement yang luar biasa sih dari Napoli nih. Menang 5-1 lawan Juventus yang sebelumnya menang 8 kali beruntun. Ini gila, ini hasil yang benar-benar mencengangkan ya. Yes. Dan Juve akhirnya harus kembali tergeser oleh AC Milan. Yang juga susah menang lawan Lecce. Gimana, Wit? Kata lu yakin menang. Ingat gak lo minggu lalu? Yang nggak percaya nonton ya tayangan sebelumnya. Menang 5-5-4-5 kata dia. Seri kan gue bilang seri. Benar, menurut lu gimana? Iya, minggu yang berat buat Milan ya. Karena tersingkir. Minggu lalu mereka ditahan Roma. Udah unggul 2-0 ditahan. Kemudian kalah dari Torino di Coppa Italia, tersingkir. Mereka satu-satunya tim unggulan yang tersingkir loh dari Coppa Italia. Yang lain pada lolos semua. Roma aja lolos ya. Iya dong. Roma aja lagi pakai aja. Roma. Gila loh. Nah, ini kenapa bisa
susah. Tertinggal dulu loh. Tertinggal 0-2 dulu. Nah, iya. gimana, Ini penyakit mereka sejak awal musim ini ya, pertahanan mereka nggak begitu bagus, nggak sebagus musim kemarin lah. Ini di beberapa pertandingan setelah Piala Dunia kebobolan terus kan. Lawan Salernitana kebobolan, kemudian lawan Roma kebobolan 2 gol, lawan Torino kebobolan, sekarang juga kebobolan 2 gol. Ini kok pertahanan kenapa gini nggak kayak musim kemarin? Ini gue jadi nggak yakin dengan peluang mereka untuk mengejar Napoli ya. Mainyon belum main, Mainyon. Ya itu juga mungkin salah satu masalah di mana Mainyo nggak balik-balik. Jadi ya Tata Rusano memang sempat bagus di awal-awal gitu ya menggantikan Mike Maignan, tapi sekarang mulai ini lagi nih, mulai kurang memberikan kepercayaan diri kepada back-backnya gitu. Dan juga Victor Mori dan Kalulu gue pikir juga penampilan drop banget lah dibandingkan dengan musim kemarin gitu ya. Musim kemarin Milan jadi juara setelah mengejar Inter kan. Dan salah satu kunci utama mereka adalah pertahanan mereka yang bagus banget. Mereka nggak pernah sempat clean sheet 7 pertandingan beruntun di akhir kompetisi. Makanya mereka bisa menyalip Inter. Ya itu lagi teori lama gua gitu ya. Kalau lu nggak kebobolan, lu nggak mungkin kalah. Ya kan? Kalau lu nggak kebobolan, lu nggak mungkin kalah. Paling lu imbang deh kalau nggak kebobolan. Nah sekarang Milan kebobolan terus. Jadi kalau mau menang mereka minimal harus mencetak 2 gol loh. Kalau lawan mencetak 1 gol. Apalagi kalau lawan cetak 2 gol, mereka harus dibikin 3. Ini masalah buat Milan dan rasanya dengan kondisi seperti ini rasanya berat ya untuk mengejar Napoli. Sekarang udah berapa poin? 9 poin. 9. Tapi ada peningkatan buat Milan lah. Waktu lawan Roma mereka sudah unggul, dikejar, berarti penurunan kan. Sekarang udah ketinggalan, ngejar, ada peningkatan lah. Iya, mungkin satu-satunya hal positif buat Milan ya itu. Mereka bisa mengejar dan memaksakan hasil imbang, itu aja. Jadi masih ada fight-nya lah mereka gitu ya. Di pertandingan melawan Lecce kemarin. Tapi jelas ini pekan yang buruk karena 2 pekan beruntun mereka membuang 4 poin, berarti total 4 poin udah terbuang sama mereka. Pioli gimana? Secara strategi, lu Milanisti lu tahu lah bagaimana 3 pertandingan terakhir ya, lawan Roma, Torino, sama lawan siapa? Lecce. Iya, rasanya setup antara pertandingan melawan Roma dan Lecce tidak banyak berubah. Yang berubah tuh waktu menghadapi Torino ketika dia memainkan Charles De Ketelaere sebagai striker ya. Dan itu gagal total. De Ketelaere dibilang udahlah resmi ini pemain flop lah. Bahkan mau dibalikin pakai retur Amazon katanya ya. Tega banget bilang istilah. Retur Amazon mau dibalikin katanya. Tapi lawan Roma dan Lecce nggak banyak berubah. Ya itu setup tim terbaiknya Milan lah. 4-2-3-1 dan memang kelihatan jelas dengan setup seperti itu selalu kebobolan 2 gol. Jelas ada masalah dan itu masalahnya memang kalau menurut gua sih ya pertahanan mereka antara Kalulu dan Victor Mori tadi yang gue bilang drop banget dibandingkan musim kemarin. Kemudian benteng di depan mereka juga kan ya gue masih percaya bahwa Milan nih belum menemukan sosok pengganti Frank Kessie sih. Benacer sama Tonali bagus, tapi kalau untuk satu gelandang yang jadi breakernya, yang jadi pelindung pertahanannya itu mereka masih nggak punya sih. Kessie cadangan mulu di Barcelona ya. Iya. Mending pulang ya ke Milan. Ya itulah gimana keresahan ya dari Milanisti. Sedangkan di setru mereka juga menangnya susah payah ya lawan Hellas Verona. Ini yang merupakan tim papan bawah gitu. 1-0 itu gol di menit awal Lautaro Martinez. Ya, tapi menang. Biarpun susah payah tapi menang. Ini loh tim yang kayak begini yang punya juara peluang bisa juara, bisa ngejar Napoli gitu. Main biasa-biasa aja tapi menang gitu ya. Dan Inter kayaknya sih lagi seneng nih karena Lautaro nyetak gol terus kan dalam 3 pertandingan beruntun. Jadi kayak ya dia ini cuma figuran lah di Piala Dunia ya. Kan sering main jelek tuh Lautaro tuh ya, sering main jelek. Bagusan Julian Alvarez bahkan sampai tergeser Julian Alvarez dari starting lineup kan. Tapi sepulangnya dari Piala Dunia malah talk chair gitu. Jadi kayaknya Inter Milan malah oke lah, nggak apa-apa nih dengan Lautaro malah ya kita bisa pelan-pelan lah. Inter mungkin bisa berharap bahwa mereka pelan-pelan bisa terus mepet Napoli dan mungkin mereka percaya diri bahwa mereka yang mengalahkan Napoli kan. Mereka tim pertama yang mengalahkan Napoli di Liga Italia, artinya mereka mungkin punya keyakinan bahwa mereka bisa nih ngejar. Tinggal nunggu, memang akan berharap pada Napoli tersandung. Harus tersandung, mungkin 3 kali 4 kali buat tersandung baru bisa ngejar gitu ya. Jelek banget doa lo. Biar seru ya. Tapi Inter memang menangnya 2-1, 1-0 tapi menang. Tapi menang betul. Paling nggak mereka jarang membuang, kalau menurut gua jarang membuang kesempatan ketika menghadapi lawan yang memang
di atas kertas tuh mereka harus bisa kalahin. Yes. Beda sama Milan kemarin lah. Milan lawan Lecce gitu kan udah 3 poin harusnya aman. Lawan Roma juga kan udah 2-0 loh, tinggal 5 menit malah ini. Inter nggak sering sih melakukan kesalahan gitu. Kalau mereka kalah dari awal gitu mereka. Yes. Oke, itu Inter Milan, dan yang satu lagi hujan gol ya. 10 gol tercipta dalam satu pertandingan, ini lama banget gue tidak melihatnya di Serie A. Gila, ini lawannya yang PA atau gimana nih? Salernitana dibantai 8-2. Gimana lu lihat Atalanta? Ngamuk kayaknya ya? Iya, yang gua heran Salernitana kipernya itu loh. Guillermo Ochoa. Waktu lawan Milan kok jago gitu. Gua bingung dah. Tiap kiper kalau lawan Milan kok jadi jago, tapi begitu lawan Ochoa, aduh itu bola-bola yang harusnya kalau lawan Milan, waktu lawan Milan persis mirip gitu. Banyak bola-bola mirip yang dia waktu lawan Milan sukses dia selamatkan itu. Tapi ini kayaknya satu shot on target gol, satu on target gol gitu ya. Parah ya? Parah memang. Tapi ini kejutan nggak buat lo 8-2 ini? Skor yang jarang terjadi loh. Iya, kejutan banget sih. Kalau dari skornya kejutan banget. Soal kemenangan Atalanta atas Salernitana mungkin sudah bisa ditebak gitu ya. Tapi skornya itu. Dan ini sih Atalanta memanfaatkan ini sih. Mereka melihat kayaknya pertahanan Salernitana dan Ochoa juga tidak tampil dalam performa terbaik. Jadinya mereka sering menembak, mencoba gitu ya, dan percobaannya berhasil gitu. Akhirnya skornya banyak. Tapi Salernitana dalam 4 pertandingan terakhir selalu kalah. Tapi kalah ini luar biasa. 2-8 ini Salernitana menjadi satu berita besar. Dan ini yang membuat sedih adalah ketika menang 8-2, mampu menggeser posisi Roma. Angkanya sama, tapi agresivitas golnya jadi banyak. Atalanta, Atalanta itu jadi menurut lo biasa aja ya. Kemenangan ini sudah diprediksi, hanya saja skornya. Besarnya skornya itu yang mengejutkan ya. Alright, kita akan melihat AS Roma nih. Aduh, kok menang lagi ya? Ya menit 20 Fiorentina 10 orang. Bodoh amat. Lo lihat bagaimana AS Roma menghadapi Fiorentina. Ini menarik ya, pertandingan di awal ketat banget. Dan lagi-lagi Dybala yang biasanya gendong Roma, kali ini digendong oleh Tammy Abraham. Lu lihat bagaimana performa Roma? Ya, kita bisa melihat lah apa yang bisa dilakukan Roma kalau misalnya Paulo Dybala dalam kondisi fit ya. Ngeri. Iya. Kita harus akui menjadi tim yang jauh lebih baik kalau misalnya ada Dybala di sana. Dan kita lihat Dybala juga kayaknya sih ininya kayak berganti peran gitu. Biasanya kan dia harusnya teorinya kan dia penyerang yang lebih kecil. Dia yang membuka peluang, dia memberikan assist kepada Tammy Abraham. Tapi kayaknya Abraham nih nyadar nih dia lagi blow on nih. Dari dulu blow on mulu, ini nggak gol-gol. Nggak gol-gol. Tapi kompensasinya dia ngasih assist ke Dybala. Dan mudah-mudahan Dybala bisa terus seperti ini. Jadi lebih meyakinkan lah Roma kalau menurut gua. Dari awal musim udah kelihatan lah perannya. Dia sempat waktu itu kita bahas, dia sempat lebih dari 50% kontribusi golnya dia buat Roma. Dan itu berjalan. Ini sebuah perekrutan yang sukses lah buat Roma kalau menurut gua. Dan kalau dia terus fit, mudah-mudahan kita akan melihat Bung Ahay nanti mencium pantat kucing. Iya benar tuh. Orangnya nggak ada gue. Lu harus ingetin gue terus ya. Nanti kita panggil dia kalau sudah mendekati gitu. Duduk di sini, Wahai ya. Oke, kalau lu lihat penampilan Romanisti bilang makin jelek penampilan Roma, maksudnya nggak atraktif. Tapi kan gue juga udah sempat ngomong, kita harus siap ketika Jose Mourinho pelatihnya, kita harus siap main jelek. Benar. 3 poin. Nah, ini banyak yang flop termasuk Lorenzo Pellegrini nih. Udah nggak sebagus musim lalu. Ya yang minggu lalu lah, yang episode yang sebelumnya yang gue bilang ketika mereka menghadapi Milan, kelihatan lah Roma banyak banget lah PR-nya lah. Mereka 80 menit loh nggak bisa ngapa-ngapain waktu lawan Milan. Jadi mereka bisa menyamakan skor ya, bisa dibilang mungkin cuma ya beruntung aja gitu. Lengah Milan. Meleng gitu Milan ya. Tapi ya mudah-mudahan pertandingan melawan Fiorentina kemarin, kemenangan yang 2-0 ini, walaupun Fiorentina 10 pemain, tapi itu tadi mudah-mudahan Dybala semakin in dengan tim ini. Dan ya Roma harus mengakui lah bahwa mereka tergantung pada Dybala kalau gue bilang. Ya kalau mereka mau main bagus, mereka mau main dengan pasti gitu ya. Ya udah, serahin aja semua pada Dybala gitu. Mumpung dia yang lagi on fire gitu ya. Ya, untuk satu berita lagi, Zaniolo mau ditawar 30 juta nih. Menurut lu dilepas gak? 30 juta sih terlalu murah ya? Iya, terlalu murah sih. Kalau 40 atau 45 lepas ya? Kalau 50 gitu lepas. Cuma 50 nggak ada yang mau, Emang siapa yang mau beli?
Ada beberapa tawaran Liga Inggris juga ada. Liga Inggris. Terus ada beberapa tawaran juga katanya Inter juga, Milan juga. Mau ambil aja lah lu, nggak apa-apa. Gue ikhlas. Iya. Kalau pelatihnya masih Mourinho ya. Iya, dia nggak kepake ya. Mendingan lepas aja deh, karena Zaniolo nggak kepake lah. Ya. Kayaknya Mourinho nggak begitu suka pemain yang terlalu stylish kayak Zaniolo ini kayaknya sih ya. Mungkin dia bisa dapetin 2 pemain lah yang lebih disiplin, lebih mau bertahan gitu ya kalau buat Mourinho ya. Kalau pelatihnya masih Mourinho. Tonali tuh keren Tonali. Milan Tonali. Oke, itu hasil pertandingan di Giornata ke-18 di mana formasinya klasmennya adalah Napoli di posisi pertama dengan poin 47, diikuti AC Milan dengan poin 38. Kemudian Juventus di posisi ketiga, Inter di posisi keempat dengan poin 37. Jadi saling mengejar. Nah, yang menarik adalah peringkat 5, 6 dan 7. Lazio, Atalanta, Roma poinnya sama 34 tuh ya. Jadi sudah mulai terkonfirmasi bahwa Serie A hanya tinggal 7 tim. Karena setelah itu cukup jauh ya. Jadi setelah Roma peringkat 7, peringkat berikutnya adalah Udinese poinnya 25 gitu. Jadi memang Magnificent Seven sudah terlihat di musim ini. Kita akan melihat nanti di sisa musim yang ada. Oke, kita akan membahas mengenai preview Giornata ke-19. Ini ada 2 grande partita ya. Gue akan membahas hanya 3 pertandingan. Roma pasti tenang aja. Kita bahas dulu Lazio Milan. Ini gimana, Wit? Menurut lo lihat penampilan dari Milan yang tidak meyakinkan. Sedangkan Lazio kita tahu dalam 2 pertandingan terakhir mereka sekali seri sekali menang. Iya, ini pertandingan yang berbahaya buat Milan ya. Bahkan kalau gue bilang ya hasil imbang barangkali udah cukup bagus buat Milan dengan kondisi mereka sekarang gitu. Imbang? Iya. Ya karena itu tadi terlalu gampang kebobolan. Main di Olimpico ya? Main di Olimpico apalagi. Dan Lazio juga sekarang kan udah memperlihatkan bahwa mereka tidak perlu terlalu tergantung pada Ciro Immobile ya. Ada Sakanyi di sana yang udah mulai rutin mencetak gol. Kemudian Milinkovic-Savic juga tampilnya bagus. Dan Lazio pasti juga melihat bahwa Milan dalam kondisi yang nggak bisa dibilang baik-baik aja gitu. Terlalu mudah kebobolan dan ini bisa menjadi makanan empuk mereka. Paling nggak mereka bisa mencetak gol lah, memberikan kesulitan kepada Milan. Dan ini partai yang berbahaya buat Milan sih. Jangan-jangan tren buruk mereka ini akan berlanjut nih di Giornata ini, di mana mungkin mereka tidak menang lagi gitu. Kalau mereka seri, mereka bisa menjadi peringkat 4 loh. Betul. Bisa karena rapat banget ya. Rapat. Antara peringkat 2 sampai tadi 5 ya. Mungkin ya. Mereka bisa turun nih. Iya, betul. Nah, lu lihat apa yang harus dibenahi oleh Milan menghadapi Lazio yang pasti di sebagai tuan rumah pasti main maksimal untuk bisa masuk ke zona Liga Champions lagi. Iya, kalau rekor pertemuan sih sebetulnya cukup memihak Milan ya. Dan Milan harus melihat bagaimana penampilan mereka di masa lalu ketika menghadapi Lazio, dan itu kuncinya ya itu pertahanan sih sekali lagi sih. Kalau gue bilang, dan itu yang harus diperbaiki oleh Stefano Pioli ya. Entah bagaimana gaya permainan Milan sekarang, ya mungkin mereka jadi terlalu pede karena sudah menjadi juara gitu ya. Mereka tidak sedikit abai, sedikit tidak hati-hati lagi, tidak terlalu hati-hati lagi. Jadi kayak Theo Hernandez maju ke depan, Calabria maju ke depan, kemudian Kalulu juga kadang-kadang sampai maju ke tengah, bahkan sampai ke daerah pertahanan lawan. Itu yang sangat berbahaya gitu. Beberapa kali kita lihat Kalulu ini kalah langkah sekarang dari penyerang lawan gitu. Ketika ada serangan balik dia udah tertinggal setengah langkah, jadi susah untuk ngejar gitu. Dan itu diperparah dengan Victor Mori yang kemampuan duel udaranya juga menurun daripada musim kemarin gitu. Beberapa kali kita lihat waktu melawan Roma juga kan dari bola mati juga kan golnya. Itu yang jadi kayak ngelihat Milan zaman dulu, Milan zaman mungkin Sinisa Mihajlovic atau Montella gitu ya, yang lemah banget di bola-bola atas gitu. Setiap sepak pojok, setiap tendangan bebas dari luar kotak penalti jadi situasi yang menyeramkan sekarang buat Milan. Sepak pojok maupun tendangan bebas. Iya, tendangan bebas yang ini ya, bukan tendangan bebas langsung, tapi yang diarahkan ke pemain lawan. Itu yang riskan sekali buat Milan sekarang. Ya, lu Milanisti aja nggak yakin dengan lini belakang, gimana yang lain ya. Mungkin kalau kita sih serang aja, Milan nggak usah cepet lah. Santai aja, slow. Seri-seri aja terus ya. Jadi, lu melihat Napoli, Lazio, Milan? Imbang mungkin ya. Imbang. Gue masih yakin sih Milan mungkin bisa mendapatkan poin, tapi ya kalau untuk menang mungkin cukup berat. Pertandingan yang cukup berat buat Milan. Oke, menurut gua kalah lu Milan. Kalah ya? Iya, kalah. Ini Lazio. Bisa jadi. Lazio ngeri kalau ini soalnya dia lagi bagus lagi nih Lazio nih. Lagi naik. Ya, tapi kalaupun kalah tipis lah. Gua jagokan 5-5, 4-5 untuk Lazio. Senang banget nih Lazio. Romanisti yang ngomong nih. Iya kan? Kalau ini menang siapa? Lazio, Milan? Lazio semua sih. Lazio semua sih.
Di sini tergantung bayarannya. Kalau bilang hasil bilang gitu. Amplopnya asal tebel aja. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Juventus Atalanta ini bisa dikatakan grande partita karena mereka ada di posisi papan atas ya. Juventus yang baru kalah, nah, lawan Atalanta yang baru menang besar. Gimana, Wit? Iya, ini ya yang jelas kita nggak nyangka lihat Juventus bisa dibantai Napoli. Ini kan mereka berapa kali clean sheet tuh di 8 kemenangan itu ya. Tiba-tiba Napoli bisa satu pertandingan bisa nyetak 5 gol ke gawang mereka. Di saat bersamaan, di pekan yang bersamaan juga kita lihat Napoli bisa nyetak 8 gol ke gawang Salernitana. Jadi apakah ini pertanda gitu bahwa Juventus menjamu Atalanta ini akan mengalami kesulitan gitu. Akan balik ke Juventus seperti mungkin sebelum mereka dapat rentetan 8 kemenangan itu ya. Dan Atalanta sih kalau gue bilang punya cukup besar peluang sih untuk bisa menyulitkan Juventus ya. Walaupun memang ini sih gue bilang sih peluang menang masih sedikit ada di Juventus. Tapi Atalanta akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka punya sekarang top skor ini baru, raja gol baru ya, si Lukman. Betul, Lukman. Gol terus betul, dan pemain-pemain yang nggak tahu lah namanya juga gue nggak familiar gitu, tapi mereka ternyata bagus-bagus juga gitu ya. Ya kebiasaan Atalanta sih, mereka selalu menemukan pemain-pemain bintang baru gitu ya, dan ini gaya permainan yang mereka tidak terlacak ini bisa mengganggu Juventus sih kalau gue bilang. Tapi ada potensi mereka mampu bangkit ya. Si 1-5 tuh kalah bukan mudah loh, secara mental loh. Iya, secara mental ini pukulan besar buat Juventus. Itu bayangin mereka begitu yakin mereka bisa berapa poin kemarin? 4 poin harusnya mereka kalau bisa menang lawan Napoli, ternyata sekarang tertinggal lagi cukup jauh dan kalahnya tuh nggak kira-kira gitu. Dan gue yakin sih kepercayaan diri Juventus ini terpukul banget gitu. Cuma sekarang bagaimana Allegri memacu timnya supaya ini mereka main di kandang lagi, harusnya bisa mereka menang. Jadi lo prediksinya? Masih menang Juventus, tapi tipis. Mereka akan susah payah sih. 5-5 ya? Ya. Oke, gue juga Juventus. Kayaknya Juventus juga menang nih. Kayaknya Bounce-back harus bangkit nih. Lawannya tidak mudah, tapi gue yakin mampu. Juventus menang. Ya, apa sih nggak bisa buat panitia Liga? Menang, panitia Liga. Juventus, menangnya menang bener. Kali ini menang bener. Oke, terakhir kita bahas mengenai Spezia versus Roma. Tidak mudah bagi Roma. Wah, gue langsung ngomong sendiri nih. Nah, lawannya 5 kali pertandingan tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah ya? 3 kali seri, 2 kali menang. Terakhir mereka menang di kandang lawan. Nah, Roma masihkah beruntung? Dalam tanda kutip ya, kan lu bilang beruntung mulu nih. Lawan Milan beruntung, bisa nyawang kedudukan. Lawan Fiorentina lu bilang beruntung juga, lawannya 10 pemain. Nah, bagaimana lu lihat Spezia versus Roma? Iya, ini ya mudah-mudahan Spezia pemainnya ada yang di kartu merah lagi nanti. Sial banget loh. Parah. Enggak, bercanda. Kalau dilihat dari segi kualitas individu per pemain ya seharusnya ini pertandingan yang bisa dilewati Roma dengan 3 poin sih. Ini waktunya mereka memperlihatkan bahwa hasil 2-2 lawan Milan, hasil 2-0 lawan Fiorentina, keberhasilan mereka lolos ke babak 8 besar Coppa Italia itu bukan kebetulan, bahwa mereka sedang dalam tren yang menaik gitu. Dan Spezia ini seharusnya menjadi lawan yang walaupun Tio bilang tadi tidak pernah kalah dalam 5 pertandingan, tapi dari segi kualitas tim, dari segi pengalaman, tradisi segala macam semuanya ada di pihak Roma sih. Harusnya mereka bisa memanfaatkan pertandingan ini untuk menang lagi. Nyenengin gua lu. Tapi gua aja seri ini udah bagus di Roma nih. Masa sih? Ya, gue seri. Tapi menang ini Roma. Ya kalau gue sebagai Romanistik pengennya menang. Tapi prediksi gue seri nih, Spezia Roma. Tidak mudah untuk Roma mengalahkan Spezia. Gotti bagus juga di kubu Spezia. Sorry ya Romanisti ya, gue harus objektif nih. Kalau gue ngomong menang terus kalau salah, lu Romanisti sih gitu kan. Sebagai pengamat bola, jadi kayaknya seri gue. Tapi udah menang Roma. Roma ya? Ya, tipis tapi. Alright, kita sedikit boleh bahas yang lain. Inter Empoli? Menang Inter ya? Oke, satu lagi Salernitana Napoli. Ya, udah selesai itu mah. 3 poin lagi udah Napoli lah. Kelar ya? Udah kelar ya? Tinggal masalah berapa gol aja itu, Bang. Iya, oke. Nggak ada ini dah. Kalau Salernitana bisa nahan seri, gue traktir pizza. Nah, iya. Sip. Alright. Makasih, Yewit. Udah hadir di gitu Tes. Makasih Yewit ya. Nanti kita lihat lagi. Selalu menjadi menarik karena beberapa penonton setia Tes TV selalu melihat
prediksi kita. Kalau menang kita diceng-cengin tuh di kolom komentar. Boleh ya, boleh kita ceng-cengin. Tapi kalau menang dipuji juga dong, bener gitu. Salah doang diceng-cengin. Oke, terima kasih udah menyaksikan Tes+ TV. Tentunya di atas kertas membahas mengenai Serie A Liga Italia di Giornata ke-18 dan juga Giornata ke-19. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Theo Nugroho, bye.